た方ギャルが一番可愛いです。皆さん、こんにちは。お元気ですか？元気です。Minasan, apakah dari kalian ada yang mengikuti tren fashion? Di setiap negara pastinya memiliki tren dan genrenya masing-masing. Tapi kalian pernah tahu nggak salah satu tren fashion dan subculture yang sempat viral di negara Jepang bernama Gyaru? Kalau dilihat-lihat, sampai saat ini masih mengalami penyebaran di berbagai komunitas di negara Jepang maupun negara lainnya. Kira-kira kalian penasaran nggak sih apa sih Gyaru ini? Oke, let's go. Mari kita bahas. Oke. What is Gyaru? Gyaru merupakan sebuah subculture yang berasal dari Jepang yang dianggap sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap standar kecantikan di Jepang. Gyaru ini berasal dari kata serapan bahasa Jepang dari kata girl yang artinya cewek. Nah, dari kata girl ini menjadi girl, terus akhirnya menjadi Gyaru. Nah, menariknya lagi nih, Gyaru itu ada slogannya. Slogannya itu I can live without man, yang artinya aku tidak bisa hidup tanpa cowok. Istilah Gyaru ini akhirnya dipakai sama cewek-cewek muda di Jepang yang umurnya dari 10 tahun sampai 20 tahun yang fashionable. Fashionable yang aku maksud di sini, mereka itu mengecat rambut jadi warna coklat keemasan, kayak jadi pirang. Terus dandanannya itu out of the box, kayak mereka nyeleneh, bajunya mix and match sesuai keinginan mereka sendiri, tapi tetap asik kalau dilihat. Tapi kalau kita yang lihatnya tuh mungkin agak nyeleneh, nyentrik gitu ya teman-teman. Oh my god! Wow! Nah, dipercaya Gyaru ini mulai muncul di tahun 1980-an. Waktu cewek-cewek di perkotaan Jepang mulai terpengaruh sama gaya hidup materialistis. Nah, kebetulan juga ekonomi di Jepang waktu itu tuh lagi tumbuh banget, jadi gitu. Hidup udah tenang, secara ekonomi udah aman. Akhirnya para cewek-cewek ini bisa mengekspresikan diri mereka lewat dandanan secara leluasa. Namiki Sachiko desu. Yui desu. Suzu desu. Akahime desu. Megan desu. Kochinyamu desu. Arise desu. Harutamu desu. Miyumero Ayatanuki desu. Mirumiru desu. My name is Aranya. My name is Achan. Seihon desu. Rinata Rosu desu. Demi desu. Atan da yo. Mayutsumi desu. Namae wa Yuripeke desu. My name is Nakaya Nao. ブラックダイヤモンドのゴールドは世界制覇です。みんなで会ってやっぱなんていうの仲良くなって全然遠いところから来たりするし、もう顔も知らないとかもう面識ない子とかも会うから基本東京に集まってみんなで会ってでいろんな話したりで仲良くなってでまた次の機会にもう一回会うっていう感じ。取材とか撮影とかが終わった後にみんなでご飯行ったりプリクラ撮ったりっていうのをしてます。雑誌を見てっていうのもあるし、雑誌もそうだし、その頃多分、すごいピークにギャルブームが来てる時代だったんで。Bad bitch, Japanese. Bad bitch, bad girl. Bad bitch, Japanese. Dalam perkembangannya, gaya Gyaru ini telah mengalami banyak evolusi sejak awal muncul, dari Gyaru Girl yang menonjolkan warna cerah dan rok mini hingga Gyaru O yang lebih fokus pada penampilan maskulin dengan pakaian street style yang edgy. Dan ada juga Shiro Gyaru dan Kuro Gyaru. Kalau perbedaannya sih dari warna kulit ya teman-teman. Jadi di sini maksudnya Shiro Gyaru ya Gyaru tapi tetap stay di warna kulit asli mereka. Kulit asli mereka kan warna putih alami ya. Shiro kan artinya putih, kalau Kuro Gyaru juga sama. Kuro itu kan artinya hitam. Maksudnya Gyaru yang menggelapkan warna kulit mereka segelap mungkin, kayak gini.
Kuro Gyaru juga bisa disebut Ganguro. Bicara tentang Gyaru style nih, nggak afdol kan kalau kita nggak bahas makeup dan hairstyle-nya. Makeup Gyaru seringkali menggunakan eyeliner tebal, bulu mata palsu yang dramatis. Biasanya mereka itu pakai bulu mata yang tebal, panjang gitu, eyeshadow putih atau glitter, dan lipstiknya yang berwarna cerah dan glossy. Yang paling menarik dari makeupnya tuh ada kontur hidungnya kayak gini, tegas banget, unik sekali ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk hairstyle-nya, biasanya mereka menggunakan rambut panjang dan bervolume, biasanya pada di curly, dengan warna pilihan yang mencolok, kayak gini. Gaya fashion Gyaru seringkali mencakup pakaian-pakaian yang feminim kayak rok mini, atasan crop, dan sepatu platform, tergantung jenis Gyarunya. Biasanya mereka pakai warna-warna cerah, pola-pola yang mencolok, dan aksesoris yang besar, jadi ciri khas dari Gyaru style ini sendiri. Nah, jenis-jenis Gyaru itu ada banyak, dilihat dari fashionnya. Ada Agejo yang stylenya lebih glamor tapi terkesan imut. Ada Amekaji yang stylenya kebarat-baratan menggunakan warna terang. Biasanya mereka pakai topi baseball dan aksesorisnya itu fishnet. Ada Ane Agejo yang stylenya itu mirip Agejo tapi berbedanya itu mereka terlihat lebih dewasa ya, seperti Ane-chan. Maaf ya minasan, di bagian ini aku lupa record, jadi kali ini aku pakai suara aja ya. Nah, selanjutnya itu ada Gyaruo. Bukan hanya cewek aja ya teman-teman, Gyaru juga populer di kalangan cowok-cowok. Nah, kita bisa sebut mereka dengan Gyaruo untuk yang cowok. Terus ada Hime Gyaru. Mereka biasanya menggunakan rambut palsu yang tebal gitu. Terus ada Himekaji. Biasanya mereka menggunakan pakaian seperti pakaian kerajaan. Terus ada Kogal. Mereka ini yang memakai seragam SMA ala Jepang, tapi roknya dibikin pendek jadi mini skirt. Pakai loose socks, kadang pakai pita. Pokoknya pitanya tuh yang gede-gede itu. Terus ada Ganguro. Nah, kalau ini di awal video udah aku sebut ya. Ganguro itu Gyaru yang menggelapkan warna kulitnya, jadi terkenal dengan warna kulitan. Terus makeupnya yang tebel. Terus ada juga style yang mirip-mirip sama Ganguro ini. Namanya Manba, Yamanba, dan Kuro Gyaru. Selanjutnya ada One Gyaru. Nah, kalau One Gyaru ini looknya itu kayak senior, tapi rambutnya masih terlihat normal, gak aneh gitu. Terus ada Ora-Ora Gyaru dan Ane Gyaru. Kalau Gyaru ini biasanya mereka pakai style yang gelap kayak warna hitam dan memberontak. Mereka stylenya mirip-mirip Yakuza tapi lebih agak feminim. Terus terakhir ada Roku dan Goshiko. Mereka stylenya lebih ke gotik, warna kulit yang agak pucat, biasanya pakai lipstick yang warnanya itu gelap karena lebih ke gotik ya teman-teman. Walaupun Gyaru style ini telah menjadi bagian dari budaya fashion Jepang yang kaya, namun ada juga yang menghadapi beberapa kontroversi dan tantangan, terutama dalam penilaian masyarakat terhadap penampilannya yang mencolok. Tapi teman-teman, menariknya Gyaru ini muncul dari kalangan yang banyak duit, alias orang kaya, alias sultan. Jadi intinya mereka ini muncul dari kalangan mampu yang pengen ngeberontak dari standar kecantikan tradisional Jepang. Karena mereka terpengaruh dari gaya hidup materialistis. Dari bajunya, aksesorisnya, makeupnya, itu kan butuh modal yang gak dikit. Jadi kalau kalian ke Jepang, tiba-tiba ketemu cewek atau cowok modelan kayak mereka nih, bisa dipastiin mereka itu orang kaya yang pengen nentang standar diskriminatif. Gitu. Gyaru style ini sekarang tidak hanya populer di Jepang, tapi juga punya pengaruh yang signifikan di dunia fashion global. Udah banyak desainer atau selebgram selebriti yang udah memakai Gyaru dalam inspirasi fashion mereka.
Oke, jadi gimana? Kalian tertarik nyobain Gyaru style ini nggak? Kalau aku sih lumayan tertarik ya, karena emang lumayan menarik. Kalau aku mungkin bakal pakai style Gyaru yang kogal, karena stylenya masih normal kayak anak SMA ala Jepang, walaupun terkesan I'm a look like a brat, you know. Oke, sekian dari video kali ini tentang exploring Gyaru style, subculture Jepang yang mencoba menolak standar kecantikan tradisional Jepang. Ini keren banget sih, sumpah. Kalau perkataanku ada yang menyinggung, kurang enak didengar, aku minta maaf ya. Atau ada yang mau nambahin juga silahkan. Sekali lagi, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Walaupun sebentar yang menghadap Allah versi terut dan tantangan kontu dulu. Udah tahu. Macam tak betul je budak ni. Habis sudah tahu. No, God! No, God, please, no! 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 Saya wassalamualaikum bro.リスペクト働くギャル TikTok 時代はうちらが作るやややややミニスカルーズにスカート変わらぬ絆うちらギャルマインこれが東京のバーギャル